Kedatangan saya sekali lagi ke sini untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau, wabil khusus keluarga besar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizati wa ala alihi alladzina fa'alul hasanati wa jitanabul munkarati amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, hari ini hari yang berbahagia buat saya. Kebetulan di sebelah kanan saya ada tokoh yang sangat fenomenal, tokoh nasional, tokoh yang sangat kita hormati, wabil khusus rakyat Banten. Mohon maaf Bapak, bagi rakyat Banten Bapak ini pahlawan sekarang ini. Oleh karenanya kedatangan saya ke sini ke Bapak adalah untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah membela hak-hak rakyat kami Bapak. Yang mestinya di mana tokoh-tokoh di Banten kayak para ulama, para bagus ini ikut serta mendukung dari sisi finansial dan lain sebagainya, malah saya tengok ini belum ada. Dulu ketika Bapak ngomong nggak ada rakyat Banten yang bersuara, padahal waktu itu saya sudah ada ya. Tapi saya benar apa yang Bapak sampaikan itu nggak salah, karena maksudnya yang Bapak maksud adalah tokoh-tokoh besar gitu loh. Maka kita nggak kesinggung, benar gitu. Karena saya pun berpikir yang sama, kenapa kiai-kiai tidak bersuara. Namun alhamdulillah kemarin ada yang sudah bersuara walaupun dari satu kelompok. Harapan kita semoga seluruh para santri, para kiai, para ustadz ikut menyuarakan. Dulu Pak, kemarin saya ketemu dengan salah satu tokoh ustadz, di hadapan saya ngomong, yang penting saya masih bisa beli rokok katanya, yang penting rumah saya, tanah saya nggak digusur. Lalu saya jawab, kalau nanti saya tengok istri kamu ada yang nowel di depan saya, boleh nggak saya jawab, yang penting istri saya nggak ditowel gitu. Nah, jadi di bawah di Banten itu terjadi sebuah sistem ya yang bergerak, yang secara senyap membuat seluruh para tokoh di Banten ini diam. Oleh karenanya ketika itu Bapak muncul, kami sebagai rakyat Banten merasa berterima kasih kepada Bapak, merasa bersyukur ada yang memperjuangkan. Saya kira itu dari kami rakyat Banten untuk Bapak. Kemudian yang ingin saya sampaikan untuk rakyat Banten, hancurnya Keraton Sorosoan, Kaibon, itu karena ada pengkhianat. Terakhir, rakyat Banten, Bapak, sekarang suka membicarakan geger Cilegon. Betapa rakyat Banten itu bangga terhadap insiden geger Cilegon. Mereka menyampaikan bahwa rakyat Banten adalah bangsa yang tidak mau tunduk terhadap bangsa penjajah. Tapi dari geger Cilegon, mereka mengabaikan banyak sisi. Yang pertama, di Cilegon itu berperang juga dengan pribumi, Bapak. Kemudian, insiden geger Cilegon itu terjadi setelah mereka diam, terlalu husnudzon. Udahlah, mereka cuma pengusaha VOC ini, yang kiai sibuk dengan zikirnya, yang kiai sibuk dengan ngajar-ngajinya, tidak sibuk dengan nahi mungkar. Akhirnya apa? 1888 barulah mereka bergerak saat penjajah kuat. Pesannya adalah hari ini, apakah kita akan menunggu PIK 2 kuat? Jawabannya itu ada di hati para kiai dan para santri. Silahkan mau bergerak sekarang atau diam selamanya menunggu ditindas. Dari saya itu saja, monggo. saya kedatangan tamu, menurut saya pejuang. Makanya saya tadi namanya kok Mahesa gitu. Tapi kok ayatnya lancar. Ternyata nama lengkapnya Saifuddin. Jadi nama Mahesa itu nama perjuangan, nama panggung. Jadi, nah, saya justru terima kasih pada masyarakat Banten sekarang karena dengan gerakan masyarakat Banten yang sudah mulai merata, ini bisa menjadi contoh masyarakat lain di luar Banten, di Rempang, di Surabaya, di IKN, di Sulawesi, di Maluku, untuk kembali merebut tanah-tanah mereka yang diambil oleh oligarki. Jadi ini siapa tahu tangan Allah sedang bekerja, Banten yang akan menjadi pelopor kembalinya tanah rakyat. Nah, jadi saya sekarang, dan ini karena psikologisnya kita sudah tahu, kan begini cara mereka selalu adalah menakut-nakuti rakyat. Kau lawan saya maka ku habisi kau, kan begitu. Nah, awal-awal perjuangan saya itu yang mau foto sama saya pun nggak ada yang berani karena besoknya pasti dipanggil polisi. Nah, sekarang bagus, sekarang sudah berfoto, berfoto, rakyat sudah mau keluar bicara, tidak takut lagi. Nah, yang paling was-was itu adalah sekarang saya melihat masih ada gerakan di atas menakut-nakuti kelas menengahnya. Nah, yang paling takut sekarang itu aparat-aparatnya, itu paling takut. Nah, kalau ini sudah mulai juga tidak takut, saya pikir urusan kita selesai. Karena begini kemarin, waktu Kongres Masyarakat Banten di Pontang, di Pontang itu di aula camat, di aula kantor camat. Artinya sudah pejabat kelas menengah sudah berani. Nah, jadi tinggal selangkah kelas menengah berani. Kemarin saya senang mendengarkan ketua anggota DPRD Banten sudah berani bicara, ya kan?
Nah, pejabat gubernur sudah lepas dari tekanan apa segala, dia sudah mulai mau. Nah, jadi ada perubahan yang sangat besar. Jadi saya justru Banten saatnya mengembalikan sejarah Sultan Ageng Tirtayasa yang tidak pernah tunduk kepada Belanda. Amin. Dan mudah-mudahan dengan semangat Sultan Ageng Tirtayasa ini adalah menjalar ke semua negeri lewat Mahesa dan kawan-kawan. Nah, karena anak-anak muda lah, kita ini udah lewat. Kalian tuh kita perjuangkan untuk kehidupan kalian ke depan. Kita sudah selesai. Jadi saya sih menganggap bahwa ini perjuangan insya Allah berhasil dan hanya tamat Allah yang bekerja. Saya begini-begini aja, nggak punya organisasi, nggak punya uang banyak, tapi menghadapi gajah yang sangat besar tapi ya tangan Allah bekerja. Jadi saya terima kasih teman-teman Mahesa, salam ke semua. Ambruter, saya Ambruter namanya. Ambruter ya udahlah. Salam semua ke mereka, bahwa ada yang menyerang pribadi saya ketawa aja, biasa-biasa aja. Normal-normal saja. Ya, santai. Santai aja. Jadi kalau yang menyerang saya juga mau datang ke rumah saya, monggo. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, tapi jangan maki-maki di rumah saya. Maki-maki saya di rumah saya karena ini rumah saya. Kalau mau debat di Oke. Oke, terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu sekeluarga besar. Semoga Allah limpahkan rezeki yang berlimpah, kesehatan. Yang terpenting semoga Bapak sekeluarga besar juga seluruh rakyat Makassar, Banten wafat dalam keadaan husnul khotimah. Terakhir, Aguan manusia kuat, tapi dia bukan Superman. Aguan banyak kenal pejabat, tapi dia tidak kebal hukum. Kira-kira seperti itu ya? Iya. Rakyat bersuara. Bersuara. Dan ini kita harus ingat ya. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa itu adalah panglima perannya tuh Syekh Yusuf Al-Makassari. Jadi, saya nggak tahu, siapa tahu ini muncul Sultan Banten ketemu dengan saya kebetulan dari Makassar. Jadi, tapi bukan berarti saya sekualitas mereka, enggak. Saya hanya panggilan Allah aja, nggak ada. Minimal sejarah mungkin berulang lah. Tapi tanamkan tekad, Banten akan muncul sebagai pionir menyelamatkan tanah rakyat di seluruh Indonesia. Itu yang harus tertanam. Oke, terima kasih Bapak. Saya kira itu saja, kawan-kawan yang dirahmati Allah. Doakan Pak Said Didu. Kedatangan saya sekali lagi ke sini untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau, wabil khusus keluarga besar juga ya, karena tidak mungkin beliau melangkah tanpa dukungan keluarga ini ya. Salam nanti ke ibu, keluarga besar. Saya kira itu saja kawan-kawan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.